Harus nggak sih kita berkorban untuk orang lain? Sebagai manusia, nggak semua orang itu harus berkorban. Setiap manusia itu punya tingkatannya masing-masing. Tingkatan itu bisa menggambarkan cara berpikir manusia itu sendiri. Sebagai contoh, Imam Ali pernah berkata, kurang lebih kayak gini nih. Dalam menjelaskan sesuatu pada seseorang, kita harus lihat dulu siapa yang kita ajak bicara. Kalau kita jelasin hari akhir ke seorang pedagang, kita bisa jelasinnya pakai konsep untung rugi. Ketika kita beribadah dan ternyata hari hisab itu tidak ada, kita tetap nggak terlalu rugi. Tapi kalau kita beribadah dan hari akhir itu ada, maka kita akan jadi untung sekali. Kalau kita ngobrol sama seorang budak di zaman dulu misalnya, kita bisa jelasin bahwa ibadah itu bisa ngejauhin kita dari siksaan. Kalau kita ngobrol sama ahli agama, maka kita bisa jelasin tentang gimana keharusan manusia dalam dirinya yang butuh untuk beribadah. Dari sini bisa kita lihat bahwa bagi sebagian orang pengorbanan itu harus membawa suatu manfaat. Manfaatnya apa? Cuma orang dengan cara berpikir tertentu yang bisa tahu. Hal ini juga bisa jelasin gimana posisi seseorang secara mental. Mungkin setiap sholat Jumat semua laki-laki diingetin bahwa kalau kita dijahatin sama orang maka kita bisa membalasnya. Tapi orang yang punya kebaikan dan mental yang lebih tinggi, mereka akan berkorban dan memaafkan. Mungkin kita pernah tahu tentang konsep mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa, dan lain sebagainya. Hal ini memang ada dalam budaya Arab di zaman dahulu. Ketika Islam masuk Arab, dia nggak ngubah atau serta-merta ngatur semuanya jadi beda sama kondisi budaya setempat. Islam cuma nambahin sebuah ajaran. Apabila kita mau membahas perilaku orang yang membunuh saudara kita, maka itu diperbolehkan. Tapi seandainya kita mampu, maka lebih baik untuk kita memaafkan. Dari sini ada dua hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Berkorban itu tergantung cara pandang kita. Apakah kita seorang pedagang yang berpikir untung rugi, seorang budak yang tidak membalas karena takut, atau mungkin kita tidak membalas untuk kebaikan. Kalau kita bisa berkorban karena melihat situasi terbaik seperti itu, maka dengan jelas bisa kita katakan bahwa berkorban adalah yang terbaik dan hanya dilakukan oleh orang yang paham mengapa dia harus berkorban.